kemudian untuk mantra untuk menanggulangi santet, mantra untuk membentengi diri, itu mencari satu persatu, Mbak. Namun setelah ilmu itu terkumpul, kita dengan menginjak ilmunya, menginjak dengan umur kita yang sudah tua ini, ternyata sudah lain lagi, Mbak. Sudah warna sudah berbeda. Enggak seperti kita ini yang dulunya mencari ilmu berbagai kawruh daripada nenek moyang, apabila kita membantu pada Tuhan dengan kita lantaran dengan mantra japa, kita minta pada Tuhan Yang Maha Esa itu tidak membaca mantra sekali. Kadang-kadang kita tidak membaca mantra dan amalan karena kita sudah meyakinkan bahwa semua ilmu yang kita pelajari hanya bersembah kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan agar apa yang kita tujui, apa yang kita kendaki, apa yang kita minta itu bisa berhasil, itu saja. Apabila kita sudah mengumpulkan misalkan puluhan dan ratusan mantra ilmu, itu jarang menyebutkan ilmu ini pakai ini, ilmu pakai ini. Tapi kalau masih ajaran, masih baru-baru, mesti harus seperti itu, Mbak. Apabila sudah mempelajari dengan luas dan kita sudah melesat ke alam yang lain atau ilmu yang lain atau kekuasaan yang lain, dapat dikatakan dari beberapa poin-poin golongan-golongan mantra itu ditinggalkan. Kita hanya pakai sabdotomo, kita hanya bilang satu kata, dua kata. Saya minta ini, itu saja itu, Mbak. Jadi tidak mantra dibaca semua. Kita sudah melewati hal-hal mantra japa. Apakah itu berarti sudah menyatu dengan diri kita? Ya, kita punya perasaan itu. Jadi kita punya perasaan pada mantra japa sudah merasuk kepada jiwa raga kita. Kita tidak berdiri membaca mantra japa. Kita hanya minta pada Tuhan. Tuhan, saya minta ini, semoga ini seperti ini, gitu. Mohon dikabulkan. Cuma itu saja. Sehingga itulah untungnya kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Pada dasarnya kita meminta pada Tuhan. Kita hanya memberikan sabdotomo, hanya satu permintaan saja, hanya satu kata permintaan saja, jadi tidak berdele-dele. Namun apabila kita belajar, harus kita terenten baku dan kita utun, artinya lugu itu, Mbak. Lugu ajaran daripada guru-guru kita yang memberikan ilmu kepada kita. Namun apabila kita sudah beken, kita sudah merasa lama kita mencari ilmu kita, ya kita rangkup saja, yaitu kita hanya minta kepada Tuhan saja dengan beberapa tembung saja, beberapa kalimat saja. Ya Tuhan, saya minta seperti ini, misalkan itu. Terus kemudian kita juga sama guru juga diberikan kawruh yang dinamakan ilmu pangungkalan. Ilmu pangungkalan dapat dikatakan ilmu landep. Makanya ini di bulan Suruh, Mbak, apabila ilmu pangungkalan itu bisa dihadiahkan, bisa dihibahkan kepada siswa putranya itu apabila bulan Suruh. Hingga bulan Suruh itu saya juga diberi hadiah oleh guru saya yang dinamakan ilmu pangungkalan atau ilmu landep. Artinya mantra amalan ini apabila dilaksanakan, maka bentuk-bentuk ketajaman batin, bentuk-bentuk mantra kita akan landep. Hingga pentingnya ilmu pengungkalan bagi orang-orang pribumi, bagi orang-orang pecinta nenek moyang kita, atau ilmu-ilmu Jawa yang ditinggalan daripada nenek moyang kita. Sehingga kita sangat banyak sekali apabila berceramah seperti ini tidak ada habis-habisnya, Mbak. Sehingga ringkasnya seperti itu. Yang jelas kita mengetahui bahwa ilmu nenek moyang kita temukan dari peninggalan yaitu nenek moyang kita, terutama dari yaitu guru besar kita yaitu yang Dijawab Soro dari Malang, yang mana yang Soro juga mempelajari dari moyangnya, yang saya prediksi berapa ratus tahun seperti itu, sehingga agama mungkin belum masuk, ilmu itu sudah ada. Sehingga kita hanya menyampaikan bahwa ternyata agama yang sebanyak ini masuk ke Indonesia, nenek moyang kita peradabannya sudah memiliki kemampuan dan kepintaran dan keahlian menciptakan ilmu dan kawruh, termasuk menciptakan pekerjaan, menciptakan apapun yang mana peninggalan nenek moyang kita bisa dirasakan. Seperti hanya laladan atau daerah dan wilayah Pulau Jawa dulu itu kan berupa hutan belantara, Mbak. Sehingga hutan-hutan itu dibabat total, habis bersih menjadi sawah yang begitu subur. Ini hasil karya daripada nenek moyang kita. Jadi bukan orang mancanegara babat alas di sini. Belanda masuk ke sini kan sudah dibabat hutannya, sebagiannya. Sehingga Belanda, Jepang, Portugis, Inggris dan sebagainya masuk ke Indonesia ini. Di Indonesia kepulauan sudah ada penduduknya, sehingga tidak kita tujukan, tidak kita akui bahwa Belanda babat hutan di Indonesia. Jadi yang babat hutan di Indonesia, yang babat hutan di Nusantara itu nenek moyang kita. Sehingga sudah ada perkebunan, Belanda masuk menanam kopi, terus kemudian sudah gunung dibabat hutannya, kemudian terus Belanda
datang di Indonesia nanam teh dan sebagainya, sehingga Belanda itu hanya bisa menikmati hasil karya daripada nenek moyang kita. Yang bersuapanya itu adalah nenek moyang kita, seperti menciptakan perkebunan, persawahan dan lain-lain, termasuk jalan-jalan, nama-nama desa kota-kota itu juga nenek moyang pribumi, Mbak. Seperti Surabaya, Solo, Surakarta, Banten, terus kemudian Palembang, Ujung Pandang, terus kemudian Malang, Sidoarjo, Kediri, Blitar. Belum desa-desa kecil itu yang menamakan nenek moyang kita, bukan orang-orang mancanegara. Disinilah letak kemampuan nenek moyang kita yang berjuang demi kita, dan perlu kita hormati dan jangan sampai dilecehkan daripada nenek moyang kita. Kita sangat tersinggung sekali apabila orang-orang pendatang atau siapapun atau mungkin anak-anak pribumi justru merendahkan, melecehkan nenek moyang kita. Saya tidak setuju. Ibarat kacang ojo lali karo lanjarane. Jadi ojo lali karo Purwodosino, ojo lali karo asal mulane. Itu malah tidak baik, bisa kepala itu. Sehingga adanya negara seperti ini, ya mungkin bisa juga anak cucu nenek moyang kita yang mengkhianati daripada jeripaya nenek moyang kita. Sehingga di negara ini banyak permasalahan yang tidak ada habis-habisnya, Mbak. Makanya kita berhati-hati dalam menjalankan kegiatan apapun. Tentunya kita menghormati kepada nenek moyang kita, itu penting, Mbak. Jadi mungkin itu, Mbak, pembahasan kita pada sore hari ini. Dengan juga akan melanjutkan aktivitas yang selanjutnya. Saya juga mewakili dari teman-teman pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Saya juga berterima kasih kepada jenengan karena telah mau atau bersedia untuk menjabarkan seperti ini. Sebelum kita tutup, Mbak, mungkin ada penjelasan yang lain yang bisa kita sampaikan, yaitu jangan sampai kita belum mengetahui kita sudah bicara. Jangan sampai kita itu misalkan merendahkan kepada nenek moyang yang mana itu benar-benar nenek moyang kita. Terus kemudian jangan sampai kegiatan nenek moyang kita yang dianggap disirik-sirikan, yang mana dianggap ilmu sesat dan sebagainya, karena yang bisa menilai kebaikan, keburukan orang hanya Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang penting kita hidup ini, apa yang kita jalankan, apa yang kita ucapkan, kita hendaknya berhati-hati, jangan sampai menyinggung hati orang lain, karena menyakiti hati orang lain itu juga berdosa. Karena kita menyakiti hati orang lain, tentu kita menjadikan masalah yang berbahaya sekali. Sehingga semoga apa yang kami ucapkan ini, yang kita sampaikan itu menjadikan renungan-renungan bagi kita semua. Jangan sampai kita berperilaku yang jahat, sehingga kita akan lebih aman dan kita akan lebih tentram. Karena atas kejahatan kita ini akan menyusahkan daripada orang banyak. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahim amin ya rabbal alamin.